이 대통령 출마 못하게 확실하게 마크하고 나랑 같이 청와대 가자. 90813 그게 네 임무야. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Baik, di sini semuanya dari kelompok mata kuliah politik identitas dan multikultural akan melakukan webinar untuk membahas topik dari film Negeri Gingseng atau Korea Selatan yang berjudul Good Neighbors, dirilis pada tahun 2020. Sebelum melanjutkan pada topik webinar kali ini, perkenalkan dulu kelompok kami. Di sini saya sendiri sebagai host. Nama saya Ahmad Ashidiki dengan NIM H1B119016. Kemudian pembahas pertama, Fatima Azara Kaloko dengan NIM H1B119089. Pembahas kedua, dengan Windy Peronalita dengan NIM H1B119054. Dengan pembahas ketiga, saya Dwi Sari Siregar dengan NIM H1B119047 dengan penanggap pertama. Saya Dwi Tiara Sari dengan NIM H1B119002 dan penanggap yang kedua. Anissa Christine Numan Gaul dengan NIM H1B119079. dan yang akan menjawab tanggapan dan pertanyaan yaitu Saya Asti Kirana Puteri Sroja dengan NIM H1B119015. baiklah. Pembahas pertama akan dijelaskan langsung oleh Fatima Azara Kaloko. Kepada Fatima Azara Kaloko, dipersilakan. baiklah saya ambil alih. Film Next Door Neighbor ini merupakan film tahun 2020 yang berasal dari negara Korea Selatan. Film ini terjadi sekitar pada tahun pertengahan 80-an di Korea Selatan. Di awal film ini kita dapat melihat salah satu tokoh atau aktor yang bernama Lee Eun-sik yang dalam film ini baru pulang dari luar negeri karena beliau mendapat pengasingan dari Presiden Korea Selatan yang sedang menjabat pada saat itu karena beliau dianggap menganut haluan komunis. Di bandara tersebut, Lee Eun-sik ini terlihat diculik atau ditarik paksa oleh segerombolan pemuda yang berpakaian hitam dan dibawa ke suatu ruangan. Lanjut, scan berikutnya, Lee Eun-sik ini dinobatkan atau dijatuhkan hukuman tahanan penjara atau lebih tepatnya tahanan rumah. Akibat Lee Eun-sik ini mendapat hukuman tahanan ini, terjadi pro dan kontra dan ada adegan di mana terjadi demonstrasi akibat pro dan kontra penahanan Lee Eun-sik ini. Di scan lain kita dapat melihat ada peran lain yang pada film ini diramai dengan Daegon. Daegon ini awalnya merupakan mata-mata yang memata-matai orang-orang yang berhaluan komunis, dan pada saat itu Kim Dae-jang yang tertarik kepadanya menobatkan beliau menjadi badan intelijen sebagai mata-mata untuk memata-matai keluarga Lee Eun-sik ini. Selanjutnya kita dapat melihat di Korea Selatan ini haluan komunis itu sangat bertentangan dengan aliran mereka. Dapat kita lihat banyak sekali kontra yang terjadi di situ. Kita lihat scan ketika keluarga Daegon ini sedang makan, anaknya yang membangkang saja langsung dicetuskan sebagai haluan bersayap kiri, yakni haluan komunis tadi. Selanjutnya di film ini kita dapat melihat Lee Daegon dan Lee Eun-sik ini menjadi tetangga karena Daegon ini diutus untuk menjadi mata-mata pas di samping rumah Lee Eun-sik ini. Tetapi ketika Daegon memata-matai keluarga Lee Eun-sik ini, dia malah mempunyai ketertarikan akan keluarga ini. Tetapi sebelum hal itu terjadi, kita dapat melihat segala gerak-gerik oleh keluarga Lee Eun-sik ini dianggap sebagai sebuah kode untuk menyampaikan ke Korea Utara dan sebagainya. Dari semua gerakan yang terjadi di situ, dianggap sebagai kode untuk haluan komunisnya.
Selanjutnya, kita melihat keluarga Leusik ini terkena racun karbon dioksida dan satu keluarga terkena dampak tersebut. Mereka batuk-batuk dan bila tidak segera diselamatkan akan menyebabkan kematian. Ketiga mata-mata ini mempunyai sebuah respek dan mereka melemparkan batu ke rumahnya tersebut. Dan yang menjaga rumahnya tersebut memeriksa keadaannya dan mereka pun terselamatkan. Akibat hal ini, Presiden Korea Selatan yang mengutus Daegon tadi sangat marah karena dia menganggap bahwa Leusik itu dibiarkan saja mati karena dari awal dia tidak menyetujui Leusik ini mencalon sebagai Presiden Korea Selatan. Di scan selanjutnya terdapat anak Leusik ini yaitu Lee Eun-ji anak pertama dan Lee Yoo-jun anak kedua memberikan makanan kepada rumah mata-mata ini, dan anak kedua dari Leusik ini masuk ke dalam rumah mereka dan melihat semua peralatan mata-mata dan mendengar sekilas ada suara ayahnya. Tetapi karena dia masih kecil, dengan polosnya Daegon ini membohonginya dan mengatakan itu bukan suara ayahnya. Dengan rasa polosnya anak itu pun percaya. Tetapi dengan maksud memata-matai keluarganya, Daegon membalas makanan yang telah dikirim tadi dengan kentang dan terjadilah kejadian di rumahnya. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya Windy Pronalita. Baik, kepada Windy Pronalita, dipersilakan untuk melanjutkan pembahasan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari Fatima Az-Zahra Kaloko. Setelah mereka bersama, Lee Eun-sik mengajukan permintaan kepada Daegon, yaitu jika ia mempunyai waktu lebih, ia meminta untuk membawa putranya ke pemandian umum. Ketika mereka sedang mandi, tiba-tiba datang komplotan Pak Kim, 2 orang yang menyelinap masuk ke dalam rumah Lee Eun-sik dan menggeledah rumah Lee Eun-sik tersebut. Tiba-tiba datang pembantu Lee Eun-sik dan 2 orang tersebut mengelabui pembantu agar tidak ketahuan. Sementara Lee Eun-sik, Daegon dan putranya masih asik mandi di pemandian umum. Setelah malam tiba, Lee Eun-sik berkumpul dengan keluarganya. Daegon menelpon istrinya dan menanyakan kabar keluarganya. Istrinya berkata, "Adikmu sudah tidak pulang berhari-hari." Ketika ia sedang menelpon istrinya tersebut, telepon di dalam ruangan Daegon berbunyi, yaitu dari Badan Intelijen Negara. Anak buah dari Pak Kim membawa Daegon ke sebuah ruangan dan ternyata di sana ada adiknya dalam keadaan berdarah dan babak belur dan ada Pak Kim juga di sana. Adiknya adalah salah satu seorang komunis. Tentu saja ia sangat tidak membela adiknya karena akan berpengaruh buruk pada dirinya. Dan ia menghadap bos Kim untuk meminta maaf atas kesalahan mendidik adiknya. Daegon ketahuan karena mengajak Lee Eun-sik ke pemandian umum dan Daegon berkata bahwa itulah rencananya untuk memenjarakan Lee Eun-sik. Kemudian Pak Kim mendatangi rumah Lee Eun-sik dan terjadi perdebatan di antara mereka. Komplotan Pak Kim pun menggeledah rumah Lee Eun-sik dan Lee Eun-sik tampak sangat marah. Lee Eun-sik melempar sebuah buku yang ada di atas meja dan buku itu terpentar ke saluran suara yang dibuat oleh Daegon, dan Lee Eun-sik mencari semua saluran di semua sisi rumah dan melepaskannya. Saat Min No-go tiba di rumah Lee Eun-sik, dia bingung karena melihat kondisi rumahnya yang berantakan, dan ia bertanya kepada Lee Eun-sik yang sedang duduk di sofa itu. Dan Lee Eun-sik menjawab, "Ketsun membuat sup daging dan lobak lezat. Makan siang dan pergilah." Tapi Min No-go terus bertanya, apa yang sedang terjadi, dan Lee Eun-sik terus menyuruh Min No-go untuk pergi dari rumahnya, tapi Min No-go tiba-tiba berkata, "Kami sudah selesai menyiapkan percalonanmu sebagai presiden. Percayalah padaku dan pergilah konferensi presiden tersebut." Lalu Lee Eun-sik berkata, "Kau tak berhak memerintahkanku, aku yang memutuskan. Aku takut akan menjadikan istriku yang menungguku seumur hidupnya menjadi janda dan anak-anakku menjadi yatim. Jadi aku tidak boleh dipenjara," kata Lee Eun-sik. "Bahkan aku tidak bisa melindungi keluargaku, bagaimana aku melindungi negeri ini?" Dan Lee Eun-sik terus menyuruh Min No-go untuk pergi dan jangan mendatangi rumahnya lagi. Sebelum pergi, Min No-go memberi surat percalonan Lee Eun-sik
Tapi Leo Sik berkata dia tidak membutuhkannya lagi. Lalu dia merobekkan surat tersebut sambil berjalan meninggalkan Leo Sik. Minogo berkata, pikirkan lagi dan hubungi aku. Saat Dagon kembali ke rumahnya, dia heran dan bertanya kepada dua rekannya, kenapa di depan rumahnya banyak polisi, dan rekan menjawab karena Minogo bunuh diri, dan Dagon terkejut, tidak percaya, lalu rekannya menunjukkan surat kabar yang mengabarkan bahwa Minogo bunuh diri karena keracunan karbon dioksida. Leo Sik sangat sedih mengingat kenangannya bersama teman-teman baiknya, Minogo. Keesokan harinya, Leo Sik berkata kepada rekan-rekannya bahwa dia akan pergi menghadiri pemakaman Minogo dan sekaligus mengumumkan percalonannya. Tapi rekan-rekannya berkata Leo Sik akan sulit untuk keluar dari rumah itu. Tapi akhirnya mereka menemukan cara untuk membawa Leo Sik keluar dari rumah itu. Dagon pun setuju membiarkan Leo Sik pergi. Tapi saat Leo Sik ingin pergi, semua rencana tiba-tiba berubah. Dagon menghubungi para polisi yang ada di depan rumah Leo Sik untuk menahan Leo Sik dan membiarkannya pergi. Tapi tiba-tiba Li Enjin, putri Leo Sik itu mengambil sepenggal keramik dan menyaitkannya pada pergelangan tangan. Lalu dia pingsan dan Leo Sik menggendongnya dan membawanya ke rumah sakit. Tetapi para polisi juga sempat menghalanginya. Leo Sik tapi akhirnya dengan cara membawa putrinya ke rumah sakit, ia berhasil keluar dari rumah itu. Tapi Dagon tetap mengikuti mobil Leo Sik. Sekian pembahasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh pembahas ketiga yaitu Dwi Sari Siregar. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir kepada pembahas ketiga, Dwi Sari Siregar. Kepada Dwi Sari Siregar, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Windy Peronalita. Liu Sik pergi bersama putrinya dan diikuti oleh mata-matanya, tetapi salah sasaran ia malah mengikuti putri dari Liu Sik tersebut, dan yang tertabrak mobil bukan Liu Sik tetapi putrinya. Dan pada saat Liu Sik tiba di gereja, dia diberitahukan bahwa putrinya mengalami kecelakaan lalu lintas. Tetapi pada saat itu ia tidak langsung pergi karena harus menyampaikan eologi dahulu. Pada saat ia ke rumah sakit, ia melihat putrinya sudah meninggal dan ia ditangkap atas dasar konspirasi pengkhianatan. 2 bulan setelah itu, si mata-mata atau yang bernama Daewon bertemu dengan atasannya yang dahulu, yaitu Pak Kim. Ia menyuruh Daewon untuk mengeksekusi Liu Sik, tetapi Daewon malah membeberkan rekaman dari obrolan atasannya tersebut dan membuat Pak Kim marah. Dan sekarang Liu Sik ini dibebaskan dari tahanannya dan mulai mencalonkan dirinya sebagai presiden. Pada saat itu, Pak Kim tersebut marah dan mendatangi stasiun TV dan membuat berita seolah-olah berita yang disampaikan tadi palsu. Dan pada saat hari kampanye, Liu Sik ada sebuah rencana yang akan membunuhnya pada hari kampanyenya. Kemudian, sesuai dengan rencana yang disusun oleh Kim Do Jang yang akan membunuh Liu Sik, ia pun dibawa dengan cara memberikan alasan palsu agar dia ikut dengan orang suruhan Kim Do Jang. Namun, Yu Dong Kwon dan rekannya berusaha untuk mencegah mereka yang ingin membunuh Liu Sik. Di perjalanan, Yu Dong Kwon dan rekannya menyusun rencana dan Yu Dong Kwon seolah-olah menjadi pria tidak waras agar dapat mengalihkan perhatian semua orang, termasuk orang suruhan Kim Do Jang. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan hidup Liu Sik dari ancaman pembunuhan Kim Do Jang. Itulah penjelasan dari film tersebut. Terima kasih. Dari penjelasan yang sudah dijabarkan oleh Saudari Fatimah Azharah Koloko, Windy Peronalita, dan Dwi Sari Siregar, dipersilakan yang ingin menanggapi atau bertanya, silakan memencet raise hand pada aplikasi Zoom. Ya, baik, kepada Dwi Tiarsari, apakah ada yang ingin dipertanyakan atau tanggapan? Baik, saya di sini ada satu pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, dari penjelasan yang telah dijabarkan, pada film ini ada menceritakan tentang haluan komunis. Apakah sama dengan yang pernah terjadi di Indonesia? Bila sama, coba jelaskan. Dan bila ada perbedaan, coba tolong dijelaskan. Sekian, terima kasih.
Baik. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan dari Dwi Darasari. Dipersilakan kepada yang ingin menjawab tanggapan dan pertanyaan dari Dwi Darasari. Baik, saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tiara. Menurut saya, secara garis besarnya film tersebut sama dengan Indonesia. Karena haluan komunis tersebut sama-sama tidak disukai di Korea Selatan dan di Indonesia. Sebagai contoh, kejadiannya persis sama seperti kejadian di G30 SPKI di mana disebabkan oleh haluan komunis, di mana di Indonesia 7 turunan Soeharto dianggap sebagai haluan dari komunis, tidak boleh menerima apapun dari pemerintah, sama seperti film Leonsik yang diasingkan oleh keluarganya karena dianggap dia memiliki haluan komunis. Mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Asti Kirana Putri Soroja. Bagaimana untuk tanggapan dan pertanyaan dari Dwi Tirasari? Terima kasih sudah menjawab, saya rasa cukup. Oke, baik. Oke, apakah ada lagi ingin bertanya atau menanggapi dari pembahasan barusan ini? Kalau ada, dipersilakan untuk raise hand. Baik, kepada Anissa Christine Tirninda Lumanggau, dipersilakan kembali untuk memberi pertanyaan atau tanggapannya. Kepada Anissa Christine Tirninda Lumanggau, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan bertanya. Apa pendapat kalian tentang pilihan yang diambil oleh Yoo Do-kwon? Menurut persepsi saya di dalam film tersebut, Yoo Do-kwon mengalami kebimbangan akan pendiriannya karena dia menolak Leo Sik. Oke, cuma itu saja pertanyaan. Ya, saya rasa cukup. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Anissa Christine Turninda Lumanggau, adakah yang ingin menjawab lagi? Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anissa. Menurut saya, walaupun Yoo Do-kwon mengalami keseimbangan untuk menolong Leonsik, tetapi ia tetap menolongnya karena ia mengikuti hati nuraninya. Mungkin begitu saja yang dapat saya jawab. Oke, terima kasih atas partisipasi saudari-saudari semua untuk pertemuan webinar pada malam hari ini. Di sini saya bisa menarik kesimpulan dari topik pembahasan kita, yaitu film Next Door Neighbors tahun 2020 asal Korea Selatan ini bercerita berlatar belakang pada tahun 1985, berkisah tentang seorang politikus sayap kiri bernama Eusik yang pulang dari pengasingannya di luar negeri. Baru tiba di bandara, sang politikus sudah disekap oleh pihak berwenang karena dianggap sebagai utusan yang berbahaya bagi pemerintah sekarang. Akhirnya diputuskan sang politikus sebagai tahanan rumah sendiri dan tinggal normal dalam keluarganya di rumah itu. Kemudian rumah tersebut dijaga oleh para polisi yang ketat. Kemudian di sebelah rumah tersebut terdapat salah satu tokoh, yaitu Dae-kwon sebagai kapten sekaligus penyadap semua pembicaraan Eusik dengan pihak komunis. Film Next Door Neighbors ini mampu memadukan sisi komedi, drama, serta politik yang khas melalui kisah yang unik plus tema yang masih relevan hingga sekarang. Kisah film ini sedikit banyak mengingatkan pada film Jerman peraih Piala Oscar The Lives of Others 2006. Sekalipun genrenya berbeda, namun keduanya mampu menyampaikan pesan dengan amat menyentuh hati. Bagaimana rasa simpati bisa berubah menjadi rasa empati yang mampu menggugah dan mengubah dunia. Sekian dari pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga ilmu pada pertemuan webinar kali ini dapat masuk ke otak. Setidaknya ada beberapa yang nyangkut
Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.